Kebiasaan banget deh, Mas Arka selalu aja berantakin mejanya. Loh, itu diary siapa ya? Ini diary ibu. Aduh, hujannya deras banget lagi. Mana lupa bawa payung. Kamu kenapa masih belum pulang? Ini udah mau malam loh. Gak baik kalau malam-malam masih di luar. Aku tadi lupa bawa payung, makanya di sini aja dulu nunggu hujannya reda. Ya udah, bareng aja sama aku. Kebetulan kita kan satu arah. Nggak usah, aku terlalu banyak repotin kamu loh akhir-akhir ini. Mending aku tunggu taksi aja deh. Gak apa-apa kali, aku mah suka aja kalau direpotin sama kamu. Bisa aja deh. Apa sih gombal kamu mah? Ya udah deh, aku mau ikut. Makasih ya Langga udah mau nganterin aku. Hari itu tiba dimana Papa ingin memulai hubungan yang serius dengan Mama. Akan tetapi Apa maksud kamu Langga? Banyak perempuan lain yang lebih baik daripada dia. Hubungan dengan keluarganya saja tidak jelas. Tapi Langga cinta sama dengan dia. Tolong izinkan kami menikah. Langga juga gak bisa terus-terus bergantung sama Mama. Langga juga punya pilihan Langga sendiri. Kamu berani ngelawan Mama semenjak deket dengan perempuan ini. Keluar dari rumah ini. Kamu bukan anak saya lagi. Mama gak serius kan ngomong kayak gini? Jika itu memang keputusan Mama, maka saya akan pergi. Terima kasih sudah membesarkan saya selama ini. Ma, Pa, Langga permisi. Kamu kenapa Mas? Kok kayak lagi gak enak badan gitu? Mas, takutnya kamu gak suka sama rumahnya karena terlalu kecil. Ya jelas aku suka lah Mas. Masa aku gak suka sih? Rumahnya sebagus ini kok. Lingkungannya juga kayak adem-adem gitu. Makasih banget ya sayang. Aku bersyukur banget lo punya kamu. Kamu mau ngomong apa Mas? Kok kayaknya serius banget? Jadi gini, aku dikerjakan keluar kota. Soalnya gajinya juga lumayan gede, jadi aku terima. Kamu nggak apa-apa kan di rumah sendirian? Enggak, aku nggak setuju. Soalnya lahiran aku kan cuman kurang 2 mingguan lagi. Aku mohon sama kamu, tolong kamu terima ya. Ini juga demi bayi kita kan. Lahiran itu nggak murah. Kamu harus ngerti. Kita bisa pakai uang tabungan kita, Mas. Kenapa kamu harus pergi keluar kota? Aku takut sendirian di sini. Kalaupun bisa, aku nggak bakal terima itu. Uang lahiran tuh nggak kecil. Kamu harus ngerti. Jadi maksud kamu mau ninggalin aku sendirian gitu di sini, Mas? Aku juga mau kayak gitu. Tapi gimana? Ekonomi kita nggak mencukupi. Kamu kira lahiran itu sedikit gitu nominalnya? Gede. Aku juga gak mau ninggalin kamu sayang. Maaf ya tadi udah bentak kamu. Aku janji kok waktu kamu lahiran aku bakal balik ke sini. Maaf Mas, aku bukannya gak mau ngertiin kamu. Aku cuma takut kalau kamu gak bakal balik ke sini lagi. hari itu pun tiba. Aku masih gak jelas bagaimana Mama menangis, mengatakan bahwa seharusnya Mama bisa menghentikan Papa. Aku pergi dulu ya.
Kamu jaga diri baik-baik di sini. Kalau kamu lahiran, aku pasti pulang kok. Tungguin aku ya sayang. Kamu juga jaga diri baik-baik ya. Jaga kesehatannya juga. Apalagi kan sekarang kamu harus mandiri. Jangan lupain aku ya. Aku bakal nunggu kamu kok di sini. Aku mau peluk kamu buat terakhir kalinya. Hari kelahiranku pun tiba. Memang benar, Papa pulang. Tapi pulang ke penciptanya, bukan ke rumah kami. Trembling hand. When the world felt far too big, you helped me understand. At the gates of my first school day, you waited there for me. Your smile was like the morning sun, so warm, so steady. You said my dreams were mountains, but my feet were strong enough. Even when the road was long. Saat usiaku 7 tahun, aku selalu pergi ke laut karena mama mengatakan kami akan bertemu dengan papa. In every brave heartbeat. Mama, mana papa? Katanya kita mau bertemu dengan papa, tapi kok kita malah ke laut? Mama bohong. Mama ngebohong sayang. Emang papa sekarang di sini. Papa di sini. Emang papa di mana, Mama? Raga papa masih di laut sayang, tapi jiwa papa sudah bersama Tuhan. Kita doain papa ya sama-sama. Loh, papa siluman ikan Mama. Ikan apa? Bukan gitu sayang, maksud mama. Maksud mama tuh papa udah di samping Tuhan sekarang. Jadi kita doain papa bareng-bareng ya. Oh itu ya mama. Ya udah kita doain papa banyak-banyak biar papa senang di sana. Makan yang banyak ya. Oh iya, mama dengar kamu dapat 98 kan di ulangan MTK kemarin. Iya ma, aku kemarin dapat 98. Soalnya aku terus belajar biar dapat hadiah dari mama. Pinter. Kamu mau hadiah apa emang dari mama? Aku pengen boneka yang besar banget kayak teman-teman aku ma. Ya udah. Mama usahain ya sayang buat dapetin apa yang kamu mau. Yeay, makasih mama. I love you ma, makasih banyak ya. Iya, sama-sama. Ya udah, kamu habisin dulu ya makanannya. Terus berangkat ke sekolah. Bagus sekali kinerja kamu. Ini gaji kamu ya, mohon diterima. Terima kasih banyak bu. Selanjutnya saya akan lebih giat lagi kok. Mulai besok kamu kerja pagi aja ya. Soalnya saya ada karyawan baru. Tenang aja, gaji kamu masih sama kok. Ah iya bu, saya mengerti. Terima kasih banyak ya. Mama dari mana aja? Kok baru pulang? Tadi mama beliin hadiah buat kamu, El. Wah, hadiah apa mama? El mau lihat dong. Tada, ini buat El.
El mau boneka ini kan? Kok bonekanya kecil sih Mama? Kan El maunya yang gede. Kalau yang kecil, El nanti diledek sama teman-teman El. Sementara ini dulu ya. Nanti kalau ada uang Mama ganti kok. Tapi El maunya yang besar. Kalau yang kecil, El nanti diledek sama teman-teman El. El dengerin Mama ya. Yang ini dulu. Nanti kalau udah ada uang, Mama beliin lagi yang besar. Soalnya Mama kan belum ada uang El. Uangnya juga buat makan El kan, dan juga buat sekolah El. Jadi ini dulu ya sayang. Mama lagi nggak ada uang. Tapi maunya yang besar Mas. Mama terus aja janji-janji kayak gitu. Nyatanya nggak ada. Mama selalu bohong. Mama pelit. Pantas aja Papa ninggalin Mama, orang Mama pelit kayak gini kok. El, Mama gak pernah ya ngajarin kamu buat ngelakuin Mama. Kamu udah keterlaluan banget loh kalau ngomong kayak gitu. Mama jahat. Mama gak pernah ngertiin El. Padahal cuma malu kau punya jadi kecil. El takut dikata-katain. Dengan mimpi yang masih gelap, Mama tak tahu kau kan jadi Mas enggak, maafin aku Mas. Aku gak bisa bagian Lara. Malahan aku bentak-bentak dia. Maafin aku, udah jadi ibu yang gak becus buat dia. Lara, maafin Mama ya. Mama belum bisa bagian El. Tak ada batas untuk cita-cita. Mama gak salah kok, yang salah El. Seharusnya El gak bentak Mama. Terbanglah tinggi, anakku sayang, gapai bintang yang kau pandang. Iya sayang, gak Meski apa-apa. Mama tak Mama maafin selalu kok. di sampingmu, Mama tahu kalau Lara marah sama Mama. Maafin Mama ya sayang. jadilah kuat. Tahu sayang sama Mama. Tahu sayang bentak-bentak Mama. Maafin Entah El. kau jadi Tahu janji gak gitu lagi. kembang Iya sayang, gak apa-apa. Mama maafin kok. di Yaudah, ayah tidur ya. Mama temenin. Jika suatu hari Mama tak ada, bukan berarti cinta hilang. Di setiap detak jantungmu, namaku kan selalu pulang. Ya sayang, udah bangun. Sini makan dulu. Mama udah siapin makanan lo buat El. Ma, aku boleh minta tas baru nggak? Tas aku yang lama udah robek-robek gitu. Aku pengen ganti tas warna ungu gitu, Ma. Boleh kan? Kalau untuk sekarang gak ada uangnya sayang. Tapi El tunggu aja ya. Nanti Mama beliin kok kalau ada uangnya. Ih, Ma. El tuh mau tas baru. El tuh malu sama teman-teman El. Masa El nggak beli tas baru sih? Lagian tas juga murah kok, Ma. Ada di pasar-pasaran gitu. Tunggu Mama gajian ya sayang. Nanti janji kok Mama beliin tas baru buat El warna ungu kan. Mama selalu aja janji kayak gitu. Tapi nggak pernah tuh Mama beliin tas buat El. Sama aja itu emang. Masa El 2 tahun gak ganti tas sih? El malu tahu. Maafin Mama ya. Mama janji kok bakal beliin tas buat El. El makan dulu aja. Nanti Mama cariin tas buat El. Gak usah, makasih.
El bisa makan sendiri kok di luar. Ya Allah, cobaan apa lagi ini untuk hambamu? Maafin mama ya El. El, kok kamu baru pulang sih? Kamu dari mana aja? Kok nggak ada kabar? Apa sih Ma, orang El tadi habis tugas kelompok kok. Lagian juga El udah besar, El bisa jaga diri sendiri. El, mama kan udah bilang kalau ngomong sama mama nadanya kecil aja, nggak sopan tahu. Mama kan udah ngajarin gitu sama El. El masih marah ya sama mama gara-gara masalah tadi pagi. Iya Mama pikir aja sendiri. Emangnya Mama nggak nyadar apa El tuh malu tahu waktu El masuk kelas tas El tuh kayak gini, udah robek-robek, jelek lagi. Padahal El cuma minta tas loh, nggak lebih, tapi Mama nggak mau beliin. Ya udah, iya ya maaf, mama yang salah. Ya udah, El ganti baju dulu ya. Mama ada surprise tahu buat El. Alay banget sih pakai surprise-surprise segala, tinggal bilang doang. Emangnya surprise apa sih? Udah deh, serang Mama aja. El, coba lihat sini. Ini kan tas yang El mau. Nah, iya itu tas yang Lara mau. Dijaga baik-baik ya tasnya. Jangan lupa juga besok dipakai. Ya udah, Elara tidur ya. Udah malam ini. Iya Ma, pasti kok Lara pakai. Makasih banget ya. Lara suka banget sama dia ini. Loh, Mama mana? Apa udah berangkat ya? Ya udah deh, aku juga berangkat, takutnya telat lagi. Arkan, lu kebiasaan banget sih suka ngagetin gua. Itu si Cebo ngamuk-ngamuk nih. Awas aja lu gangguin gua lagi, nggak bakal gue ajarin MTK. Ya nggak asik banget. Ngancemnya gitu, bercanda doang. Ayolah. BTW makasih loh. PR gua kemarin dapat 97. Makasih banyak ya. Makanya lain kali tuh coba dulu kerjaan sendiri. Kalau nggak bisa baru minta tolong. Ini manggan coy, malah belum dikerjain udah nyerah duluan. Ya kan gua malas aja ngerjain. Untung ada lo. Kalau nggak ada ya mampus gue tuh. Udah sana, lu ke kelas. Ngapain lu berdiri di sini anjir? Ya udah belajar yang benar ya cantik. Kayaknya tadi gue ada lihat lo sama Arkan. Udah jadian nih. Kagak anjir, tadi tuh cuman papasan doang, nggak jadian gue sama dia. Alah, jujur aja. Kayaknya bakal dapet traktiran nih gue. Udah kalian tuh ukurin gue mulu dah. Udah kalian mau ngomong apa tadi? Jadi gini,
kita ada niatan kuliah bareng. Kebetulan kita satu jurusan kan? Kayaknya gue nggak kuliah deh guys. Kayaknya gue itu langsung kerja aja. Ya kalian tahu sendiri kan kalau ekonomi gue nggak ngedukung banget buat kuliah. Ya, lu kan pinter. Sayang banget tau kalau lu nggak kuliah. Biaya kuliah tuh nggak murah coy. Ya gimana, ekonomi gue tuh nggak ngedukung banget kalau untuk kuliah. Apalagi gue kan nggak mau ngerepotin mama gue lagi. Tapi bukannya mama lo pengen lo kuliah ya? Apa nggak marah kalau lo bilang nggak mau kuliah? Kalau ditanya mau apa enggak, ya gue mau woy. Secara dokter kan impian gue banget. Tapi ya gimana lagi, ekonomi gue tuh nggak mencukupi gitu. Takutnya jadi nambah beban pikiran lagi. Gak asik dong kalau lu nggak ikut. Masa kita cuman berdua? Ya mau gimana lagi guys, gue pengennya kerja aja biar dapet duit dan bisa bantu-bantu nyokap gue gitu. Ya, yaudah deh. Padahal gue pengennya kita bertiga bareng, sampai sukses bareng. Lo kenapa belum pulang? Mau gue anterin nggak? Ini Arkan, gue kan lagi mau pulang terus tiba-tiba mendung. Gue takutnya kehujanan, soalnya kan besok seragamnya juga masih dipakai kan. Ya udah makanya gue anterin aja daripada ntar tiba-tiba hujan kan, ntar lu sakit. Nggak usah, kok jadi malah gue repotin lu sih. Ya udah nggak apa-apa, gue suka kok direpotin sama lo. Ya udah deh, makasih ya Arkan udah mau anterin gua. Akhirnya sampai juga, capek banget, ayolah. Iya sayang, ayo sini makan dulu. Mama udah siapin makanan buat kamu loh. Ma, El boleh ngomong sesuatu nggak sama mama? Boleh dong sayang. El mau ngomong apa sama mama? Untuk itu, maaf Ma, El nggak mau kuliah. El mau kerja aja buat bantu ekonomi keluarga kita. Kok tiba-tiba banget sayang? Kamu nggak lagi bercanda kan? Bukannya kamu suka ya kalau kuliah? Kamu kok tiba-tiba mikir kayak gitu? El minta maaf Ma, El cuma nggak mau jadi beban buat mama. Apalagi biaya kuliah kan nggak murah Ma. El nggak mau nambah beban pikiran mama. El cuma mau berguna buat mama. El, mama nggak pernah terbebani buat El. Justru itu kan tugas mama sebagai orang tua buat biayain kehidupan El.
Tapi biaya kuliah tuh nggak murah. El cuman nggak mau mama terlalu banyak mikir, apalagi ekonomi kita yang nggak seberapa ini. Mama ngerti dong. El cuman nggak mau mama merasa terbebani. Biarin El kerja El janji bakal memenuhi kebutuhan dan ekonomi keluarga ini. Tolong ngertiin El sekali aja. Biaya kuliah tuh nggak murah Mama tahu kalau biaya kuliah tuh nggak murah. Cuman mama bakal berusaha, El, tolong. Jangan karena ekonomi kamu jadi nggak pengen kuliah sayang. Mama cuman pengen kamu jadi dokter dan bisa banggain mama. Aku cuman pengen mama tuh nggak terlalu beban pikiran. Aku cuma mau kerja apa salahnya? Mama nggak mau tahu kamu harus kuliah. Jangan bahas itu lagi. Cepat makan makananmu, keburu dingin. Jadi gitu guys ceritanya. Mama gua benar-benar marah sih waktu gua bilang gak mau kuliah. Apalagi tadi pagi dia cuekin gua dan langsung berangkat kerja gitu aja. Mama lu cuman pengen lihat lu kuliah. Kalau lu sukses juga bisa banggain mama lu kan. Kenapa nggak lo iyain aja? Mama lo pengen yang terbaik buat lo. Dan dia cuma pengen lihat lo jadi dokter hebat. Ya kalau soal kuliah gue sih mau. Cuman gue takutnya jadi beban mulu. Ayolah, ya malu lah masa jadi beban orang tua mulu. Tapi, kalau kamu jadi dokter, itu juga bisa bagian sekaligus memperbaiki ekonomi keluarga kan? Bener tuh kata mereka berdua. Lu ikutin kata mama lu aja. Iya, benar kata kalian. Ya udah, nanti kalau udah pulang aku pikir-pikir dulu deh. Mama pasti seneng deh kalau aku bawain makanan favorit mama. Loh, ada apa ini? Mama kenapa cepet banget tinggalin El? Nanti sama siapa, My trembling hand when the world felt far too big, you helped me Sakit banget ya cucu perempuan nenek. Sini peluk nenek. to my first school day. Nel, mama tiba-tiba pergi ninggalin aku gitu aja. Iya ya, nenek tahu. Maaf ya, nenek datang terlambat ya. Said my dreams were my Aku udah gak punya siapa-siapa, Nek. Papa udah ninggalin aku dari aku lahir. Dan mama sekarang juga malah ikut pergi. Nggak boleh ngomong gitu. Kamu kan masih ada nenek. brave heartbeat, though you had to leave too soon. Di hari itu, aku tahu perkataan nenek itu ada benarnya. Bahwa aku masih ada nenek. Aku gak pernah sendirian. Sejak itu, nenek selalu merawatku. Bahkan membawaku pulang ke rumahnya. Dan selalu mendukung apapun yang aku mau. Baik anak-anak, untuk mengakhiri acara wisuda kali ini, Ibu akan memanggil satu orang yang menjadi siswa terbaik di sini untuk berpidato kepada semua orang. Kita sambut ya. Elara, Safira, Azara, silakan naik ke atas panggung. Big, you help me understand. At the gates of my Aduh, jadi grogi ya di sini.
Kenalin juga ya, aku Elara Safira Zara. Ya mungkin udah tahu sih beberapa. Aku bersyukur banget di posisi ini, jadi bisa banggain keluarga aku. Aku mau cerita apa dulu ya? Kalau aku cerita tentang keluarga aku aja nggak sih? Jadi aku dari lahir tuh udah bareng mama terus. Mama yang biayain aku, yang besarin aku dengan kasih sayang, dan selalu nurutin apapun kemauan aku. Mama aku begitu hebat. Dia selalu banting tulang untuk kehidupan keluarga kami. Dan aku merasa bersyukur mempunyai mama seperti beliau. Tapi Tuhan lebih sayang dengan mama. Mama meninggal 7 bulan yang lalu karena kecelakaan di tempat kerja. Dan aku selalu merasa sendiri waktu itu. Aku berpikir bahwa tidak ada yang peduli denganku. Tapi aku salah. Tuhan mempertemukan aku kembali dengan nenek. Nenek yang tidak pernah aku lihat, nenek yang tidak pernah aku kenal. Dan itu adalah sebuah keajaiban. Nenek merawatku sampai sekarang. Dan jika orang tua aku masih hidup, aku ingin mengatakan pada mereka bahwa aku, Elara Safira Zara, memutuskan untuk kuliah. See me shine on my graduation day. Tears fall on the invitation with your memory inside. Every dream I'm Sejak saat itu, aku memutuskan untuk kuliah dengan teman-temanku untuk menggapai cita-cita yang kami inginkan. still here with me. Nggak kerasa ya, tahun berlalu begitu cepat. Dan sekarang, aku berhasil. Ma, Pa, apakah kalian di atas sana bangga melihat aku yang sekarang? In my cabin gown. Selamat pagi dokter. Selamat pagi juga, Sus. Ceria banget ya hari ini. Dan boom, mereka berhasil juga mencapai cita-cita mereka. Dan yang lebih mengejutkan, kalian tahu aku menikah dengan siapa? Ya, Arka.